Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvia Fakarjan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu mengenai aplikasi e-commerce. Nah, yang pertama ada dokumen persyaratan, di mana dokumen persyaratan ini menjelaskan spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk aplikasi e-commerce. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang. Nah, selanjutnya ada cakupan produk. Cakupan produk dari aplikasi e-commerce ini adalah sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli produk secara online. Aplikasi ini mencakup beberapa fitur. Yang pertama ada registrasi pengguna, yang kedua pencarian dan penampilan produk, yang ketiga ada penambahan produk ke dalam keranjang belanja, yang keempat ada proses checkout dan pembayaran, yang kelima ada pengelolaan profil pengguna, yang keenam ada pelacakan status pesanan, yang ketujuh sistem penilaian dan kelasan produk. Nah, yang kedelapan itu integrasi dengan metode pembayaran yang umum digunakan. Nah, yang kesembilan ada laporan dan statistik transaksi. Setelah itu ada definisi, akronim, dan singkatan. Dalam dokumen ini, beberapa definisi, akronim, dan singkatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah aktivitas jual beli produk atau layanan melalui platform elektronik, khususnya melalui internet. Nah, yang kedua itu ada guna. Nah, di mana individu atau entitas yang menggunakan aplikasi e-commerce. Nah, selanjutnya itu ada registrasi, di mana registrasi ini adalah merupakan proses pendaftaran guna baru ke dalam sistem dengan memberikan informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada check out. Nah, di check out ini adalah tahap terakhir dalam proses pembelian di mana pengguna melakukan pembayaran dan mengkonfirmasi pesanan. Selanjutnya ada metode pembayaran. Nah, dalam metode pembayaran ini, opsi yang disediakan kepada pengguna untuk membayar pesanan seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Nah, selanjutnya ada referensi. Nah, referensi yang tercantum dalam dokumen ini adalah sumber informasi yang relevan dengan pengembangan aplikasi e-commerce, termasuk dokumen tentang keamanan transaksi online, kebijakan privasi, dan standar keamanan data. Pada tinjauan bagian dokumen berikutnya disebutkan bahwa gambaran tentang isi dokumen-dokumen selanjutnya yang akan membahas tentang persyaratan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi e-commerce. Vintage telah mengubah industri perbankan menjadi lebih baik. Nah, deskripsi produk. Aplikasi e-commerce ini bertujuan untuk menyediakan platform yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi jual beli produk secara online. Tujuan utamanya adalah memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan efisiensi proses transaksi. Nah, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iit Al-Arwaiti. Fungsi produk aplikasi e-commerce ini memiliki beberapa fungsi, antaranya yang pertama, registrasi pengguna baru dan login pengguna terdaftar. Yang kedua, penampilan dan pencarian produk berdasarkan kategori, merek, atau kata kunci. Yang ketiga, penampilan produk ke dalam keranjang belanja dan pengelola keranjang belanja. Yang keempat, proses checkout yang meliputi pemilihan metode pembayaran dan pengiriman. Yang kelima, konfirmasi pembayaran dan pengiriman pesan. Yang keenam, pelacakan status pesan oleh pelanggan. Yang ketujuh, fitur penilaian dan ulasan produk oleh pengguna. Dan yang kedelapan, laporan dan statistik transaksi untuk pengguna dan administrator. Karakteristik karakteristik user, pelanggan, pengguna umum yang menggunakan aplikasi untuk membeli produk. Kedua, penjual, pengguna yang memiliki toko online dan menjual produk melalui aplikasi. Ketiga, administrator, pengguna dengan hak akses penuh dengan bertanggung jawab atas pengelolaan aplikasi, termasuk manajemen pengguna produk dan transaksi.
Batasan-batasan umum. Yang pertama, aplikasi hanya dapat diakses melalui koneksi internet. Yang kedua, transaksi pembayaran menggunakan metode pembayaran yang telah terintegrasi dalam aplikasi. Yang ketiga, aplikasi tidak bertanggung jawab atas keaslian dan kualitas produk yang dijual oleh penjual. Yang keempat, aplikasi tidak menyimpan informasi kredit pengguna, namun menggunakan metode keamanan yang sesuai dengan transaksi online. Yang kelima, aplikasi tidak menyimpan informasi kartu kredit pengguna, namun menggunakan metode keamanan yang sesuai untuk transaksi online. Asumsi dan ketergantungan. Beberapa asumsi dan ketergantungan dalam penggunaan aplikasi e-commerce ini adalah pengguna memiliki akses dan perangkat komputer atau perangkat mobile yang dapat terhubung ke internet. Kecepatan dan ketersediaan koneksi internet memadai untuk mengakses dan menggunakan aplikasi. Sistem keamanan yang sesuai telah diterapkan untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Penjual memberikan informasi produk yang akurat dan terkini dalam aplikasi. Baik. Selanjutnya itu persyaratan interface eksternal akan dibacakan oleh Nuranisha Ramadhani. Persyaratan interface eksternal. Yang pertama, user interface. Tampilan menarik dan responsif. Pengguna harus merasa tertarik untuk menjelajahi aplikasi dan mudah berinteraksi dengan elemen UI tanpa adanya keterlambatan atau gangguan. B. Navigasi yang intuitif. Pengguna harus dapat dengan cepat dan mudah menemukan halaman yang diinginkan, seperti beranda, kategori produk, detail produk, keranjang belanja, dan halaman pembayaran. C. Desain responsif untuk berbagai perangkat yang memastikan bahwa aplikasi e-commerce dapat ditampilkan dengan baik dan mudah digunakan pada berbagai ukuran layar. D. Tata letak yang jelas dan terstruktur. Produk dan informasi yang relevan harus ditampilkan secara terorganisir, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami hierarki informasi dan menavigasi melalui halaman dengan lancar. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. A. Kompatibel dengan berbagai jenis perangkat keras yang digunakan dalam operasional e-commerce, seperti pemindai barcode, printer kasir, membaca kartu kredit, mesin pencetak label, dan perangkat lain yang terkait. Koneksi jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan semua perangkat keras atau komputer yang diperlukan dan saling bertukar informasi. B. Antarmuka harus menyediakan pengaturan koneksi yang fleksibel untuk menghubungkan aplikasi dengan perangkat keras eksternal. Ini bisa melalui kabel USB, konektivitas nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi, atau protokol komunikasi lainnya yang sesuai. C. Mengintegrasikan data yang diperoleh dari perangkat keras eksternal ke dalam aplikasi e-commerce. Misalnya, data dari pemindai barcode harus dapat diolah dan ditampilkan dalam sistem inventaris aplikasi. Yang ketiga, antarmuka komunikasi. Integrasi dengan layanan email untuk mengirim dan menerima email dari dalam aplikasi, integrasi dengan layanan pesan singkat atau SMS untuk menerima notifikasi pembaruan pesan atau informasi penting melalui pesan teks. Fitur ulasan dan peringkat produk yang memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik tentang produk yang mereka beli. Mengirimkan produk secara fisik. Antarmuka komunikasi harus dapat mengintegrasikan sistem pelacakan pengiriman. Persyaratan fungsional. Dalam persyaratan fungsional itu terdapat 4. Yang pertama, fungsi login, fungsi menu, fungsi input proses output, dan informasi jadwal keberangkatan. Yang pertama, fungsi login yang terbagi menjadi 2, yaitu login input dan verifikasi. Login input, pengguna harus dapat memasukkan kredensial login mereka, seperti nama pengguna dan kata sandi, atau alamat email dan kata sandi untuk mengakses akun mereka. Kedua, verifikasi. Sistem harus melakukan verifikasi keaslian, memastikan bahwa pengguna yang masuk adalah pemilik akun yang sah. Selanjutnya, fungsi menu.
Perkenalkan, nama saya Putri Mauliti. Baik, saya akan menjelaskan bagian fungsi menu. Menu dapat menyediakan daftar kategori produk yang tersedia dalam aplikasi e-commerce. Menu biasanya memiliki ikon keranjang belanja yang menampilkan jumlah item yang telah ditambahkan ke keranjang belanja. Menu dapat memiliki opsi keluar dari akun atau melakukan logout. Menu dapat menyertakan kotak pencarian yang memungkinkan pengguna mencari produk dengan kata kunci tertentu. Menu yang mencakupi bagian yang menampilkan promo, penawaran khusus, atau diskon yang sedang berlangsung dalam aplikasi e-commerce. Fungsi input, proses, output. Fungsi input untuk meningkatkan interaksi pengguna dan memastikan informasi yang diperlukan untuk transaksi tersedia dalam aplikasi. Juga membantu aplikasi e-commerce mengumpulkan data dan feedback dari pengguna untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi di masa depan. Fungsi proses untuk memfasilitasi transaksi antar penjual dan pembeli. Dan fungsi output untuk menyampaikan informasi kepada pengguna sebagai respon terhadap tindakan atau permintaan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya klasifikasi umum. Klasifikasi berdasarkan jenis produk. Yang pertama, e-commerce konsumen, aplikasi e-commerce yang menyediakan produk-produk untuk konsumen akhir. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis. Yang ketiga, e-commerce bisnis ke konsumen. Dan yang keempat, trayek cabang angkutan dengan bus besar, bus sedang, dan bus kecil. Klasifikasi berdasarkan model bisnis. Yang pertama, e-commerce tradisional yang menjual produk secara langsung kepada pengguna, sedangkan e-commerce agregator aplikasi ini mengumpulkan produk dari berbagai penjual dan menawarkan kepada pengguna. Sedangkan yang ketiga itu e-commerce marketplace, aplikasi ini memberikan platform bagi penjual untuk menjual produk mereka kepada pengguna. Nah, selanjutnya itu klasifikasi umum yang ini berdasarkan platform, yaitu yang pertama e-commerce website yang diakses melalui browser web, yang kedua e-commerce aplikasi mobile yang aksesnya melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, yang ketiga itu multi-platform yang tersedia baik dalam bentuk website maupun aplikasi mobile. Nah, sedangkan klasifikasi berdasarkan model transaksinya itu yang pertama, e-commerce retail yang menjual produk dengan harga tetap kepada pengguna. Yang kedua, e-commerce lelang yang memungkinkan pengguna untuk memenangkan produk dalam proses lelang. Dan yang ketiga itu e-commerce layanan. Aplikasi ini menyediakan layanan atau jasa daripada produk fisik. Nah, selanjutnya itu klasifikasi berdasarkan wilayah geografi. Nah, yang pertama itu e-commerce lokal. Nah, dalam penjualan produk di wilayah atau daerah tertentu. Yang kedua itu e-commerce regional yang berproses dalam skala regional atau negara tertentu. Nah, yang ketiga itu e-commerce global, proses operasi secara internasional dan menghubungkan penjual dan pengguna dari berbagai negara. Nah, selanjutnya itu jaringan umum. Yang pertama itu server. Aplikasi e-commerce biasanya berjalan di server atau kelompok server yang terhubung ke internet. Yang kedua itu protokol jaringan seperti HTTP atau HTTPS digunakan untuk mengatur komunikasi antara aplikasi e-commerce dan perangkat pengguna. Yang ketiga itu load balancer yang digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas aplikasi e-commerce ke beberapa server. Database digunakan untuk menyimpan informasi produk, data pengguna, riwayat pesan, dan informasi lain yang diperlukan dalam aplikasi e-commerce. Nah, yang kelima itu Content Delivery Network adalah jaringan server yang terbesar secara geografis. Nah, firewall itu digunakan untuk melindungi aplikasi e-commerce dari serangan dan ancaman keamanan. Yang ketujuh itu sistem keamanan harus memiliki langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data pengguna, perlindungan terhadap serangan, dan kontrol akses yang ketat untuk melindungi informasi sensitif. Nah, payment gateway itu
jaringan yang memungkinkan proses pembayaran secara online. Nah, yang terakhir itu monitoring dan pengelolaan jaringan. Nah, untuk menjaga kinerja aplikasi e-commerce diperlukan pemantauan pengelolaan jaringan yang terus-menerus. Nah, selanjutnya itu persyaratan performa. Nah, kecepatan responsif merespon dengan cepat terhadap tindakan yang dilakukan seperti membuat halaman, mencari produk, atau menyelesaikan transaksi. Yang kedua itu waktu membuat halaman. Waktu membuat halaman yang cepat sangat penting untuk menjaga minat. Nah, semakin cepat halaman dimuat, semakin baik. Ketersediaan tinggi mencakup target waktu aktivitas operasional yang mencapai 99% atau lebih tinggi. Skalabilitas untuk dapat menangani lonjakan lalu lintas tanpa mengalami penurunan signifikan dalam kecepatan atau ketersediaan. Nah, integrasi yang mulus untuk memastikan aliran data yang tepat waktu dan akurat. Atribut perangkat lunak. Kemampuannya itu mencakup berbagai fitur dan fungsi yang ditingkatkan fungsionalitas dan kenyamanan pengguna. Perawat itu tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki kinerja serta fungsionalitas aplikasi. Nah, baik penjelasan diagram akan dijelaskan oleh Iit. Biar mudah. Selanjutnya, entity relation diagram akan dibacakan oleh Iit Alarwaiti. Selanjutnya, diagram IR atau entity relation diagram akan dibacakan oleh Iit Alarwaiti. Diagram IR digunakan dalam desain database untuk secara visual mewakili hubungan antar entitas atau objek dalam database. Gambar ini merupakan diagram IR untuk database e-commerce yang dapat membantu menjelaskan berbagai entitas yang terlibat dalam sistem e-commerce dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dalam diagram entitas utama meliputi customer, order, produk, kategori, dan supplier. Entitas ini berhubungan melalui hubungan yang diwakili oleh garis diantaranya. Misalnya, customer dapat melakukan order yang dapat berisi satu atau beberapa produk, dan setiap produk termasuk dalam kategori. Secara keseluruhan, diagram IR memberikan representasi visual dari hubungan antar entitas dalam database e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu desain dan implementasi sistem database. Oke, selanjutnya, data flow diagram level 1 akan dibacakan oleh Putri Maulidni atau DFD flow diagram level 1 atau biasa disebut dengan DFD level 1 akan dibacakan oleh Putri Maulidni. Baik, saya akan menjelaskan diagram data flow DVD level 1. Nah, DVD level 1 ini merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Seperti contoh diagram yang ada di slide ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Nur Anissa Ramadhani. Yang terakhir adalah state transition diagram. Pada state transition diagram, customer akan membuka aplikasi terlebih dahulu, lalu akan melakukan registrasi. Tapi jika customer sudah mempunyai akun, customer akan langsung bisa login. Ketika sudah login, customer dapat memilih produk
atau mencari produk yang mereka inginkan. Lalu, customer dapat melihat produk. Jika customer suka pada produk tersebut, customer dapat langsung menambahkannya pada keranjang. Jika customer belum menemukan yang cocok, maka customer dapat langsung mencari kembali produk yang mereka inginkan. Ketika customer sudah memasukkannya ke dalam keranjang, customer dapat melihat lagi kembali pada keranjang tersebut. Jika customer masih tidak yakin dengan barang tersebut, customer dapat menghapus item tersebut. Tetapi jika customer sudah yakin dengan barang yang mereka inginkan, maka customer dapat langsung men-check out atau membeli barang tersebut. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Baik, mungkin sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.